warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul lagi ya Bapak Ibu ya, dalam acara P2K2. Alhamdulillah sudah ada kedatangan para suami ya Ibu ya yang mendampingi agar kita dapat belajar bersama mengenai modul P2K2 ini. Nah, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir dalam acara ini karena kan ini kan sebuah komitmen dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul ketiga Bapak Ibu. Bulan kemarin kita mengelola usaha, bagaimana caranya mengelola usaha, bagaimana sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya Ibu Bapak? Sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau kali ini kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Di sini ada ibu-ibunya yang sedang hamil. Ada dengan ibu siapa? Wati. Alhamdulillah, Ibu Wati sedang mengandung. Berarti ini cocok untuk ibu-ibu atau calon ibu atau yang mungkin sekarang sedang mengandung. Ini mengenai tentang kesehatan dan gizi modulnya. Khususnya kita akan membahas hari ini tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Kalau ibu hamil khususnya harus diperiksakan ya Ibu Wati. Kalau diperiksakan kehamilannya suka kemana Ibu? Ke puskesmas Bu. Suka ke puskesmas, baik. Suka dicek apa aja Bu kalau misalkan ibu ke puskesmas tuh? Dicek kandungan Bu. Dicek kandungan, betul ya. Biar dicek oleh puskesmas, bisa ke puskesmas, bisa ke posyandu, bisa ke ibu bidan atau ke rumah sakit. Untuk apa sih dicek? Biar kita mengetahui bayi yang ada di perut kita itu sehat atau tidak. Karena sekarang banyak anak lahir dengan kekurangan gizi karena ketika ibu sedang melahirkan gizinya tidak terpenuhi. Akibatnya anak menjadi stunting. Ada yang tahu Ibu stunting itu apa? Tumbuh. Nah, kalau stunting itu tumbuhnya tidak normal, jadi terlihat pendek di usianya. Misalkan usia 2 tahun, kira-kira tinggi badannya harusnya 120-an. Nah, ini di bawahnya. Jadi kerdil atau pendek kalau stunting itu. Sebelum kita melanjutkan materinya, saya ingin tanya nih kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Apa sih Bu harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu nanti ke depannya? Kan sebagai orang tua mempunyai harapan ya anaknya ingin seperti apa. Nah, saya ingin tahu dong harapan Ibu sebagai ibu yang mengandung anaknya ke depan itu pengen seperti apa sih Bu? Coba ibu yang ini namanya siapa? Ibu Susi. Ibu Susi. Ibu Susi mempunyai harapan anaknya pengen seperti apa sih Bu di masa depan? Pengen sehat, Betul. pinter, soleh. Mantap. Keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Susi. Hebat, betul. Anaknya pengen sehat, pengen soleh. Ada lagi ibu yang lain selain Ibu Susi, anaknya ingin seperti apa? Ibu yang di belakang, dengan ibu siapa? Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ibu Yuli mempunyai harapan anaknya pengen seperti apa sih Bu di masa depan? Pingin ya sukses aja. Pengen sukses ya Bu ya, membahagiakan orang tua. Tepuk tangan dulu dong Ibu untuk Ibu Yuli yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, sebelum itu saya akan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Nah, mudah-mudahan tidak mengantuk ya Bapak Ibu ya. Betul, tadi ibu-ibu yang sudah menjawab anaknya ingin jadi sehat, ingin berbakti ya Bu ya, ingin pintar, ingin sukses di masa yang mendatang. Seperti apa sih Bu untuk melahirkan anak yang sehat, untuk anak yang sukses? Pasti kan harus sehat dulu, harus dipenuhi gizi dulu sejak dalam kandungan. Anak tidak akan sukses kalau gizinya tidak terpenuhi dalam sejak kandungan, karena itu kan masa dimana anak tumbuh kembang juga di dalam perut kita. Harapan setiap orang tua agar anaknya tumbuh jadi sehat, tinggi ya Bu ya, tidak stunting dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, saya mempunyai sebuah tayangan video Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
Sekarang kita akan tonton ya, mari disimak sama-sama. Nanti saya akan tanya apa sih isi dari video tersebut. Kita simak ya. Tadi kita sudah menyimak sebuah video. Ada yang bisa menyimpulkan gak Ibu? Yang tadi videonya tentang apa? Coba ada yang bisa angkat tangannya boleh. Silakan Ibu. Ibu siapa? Ibu Risa. Ibu Risa. Tadi kan sudah menonton sebuah video ya Ibu ya. Nah, isi dari video itu apa sih Bu? Mengantar ibu hamil. Mengantar ibu hamil kemana Bu? Puskesmas. Ke puskesmas. Diperiksakan ya kandungannya Iya. ada suami istri. Betul, hebat sekali. Kita tepuk hebat dulu untuk Ibu Risa. Ibu Risa. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke Ibu Risa, betul. Tadi ada pasangan suami istri yang akan pergi ke puskesmas karena takut anaknya stunting. Nah, setelah kita tadi melihat sebuah video, artinya 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari anak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Itu adalah pentingnya 1000 hari kehidupan. Nah, ada apa aja sih Bu? Nah, ini adalah masa kehamilan dalam kandungan. Kemudian masa dalam kehamilan sehingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depan di kemudian hari. Makanya ketika ibu-ibu ingin anaknya sukses, ketika anaknya ingin sehat, ingin soleh, ingin pintar, makanya harus kita perhatikan dari 1000 hari pertama kehidupan dari masa kehamilan. Gizinya harus tercukupi ya. Salah satunya ini nih ada harus tercukupinya lauk pauk. Lauk pauk contohnya apa Bu? Ikan. Ikan, ayam, betul. Ayam, betul. Ada lagi? Daging. Daging, betul. Ada lagi? Yang mengandung protein? Telur. Telur, betul. Ketika Ada apa lagi? ada sayuran. Iya, nanti sayuran ada di sini ya. Sekarang baru lauk pauk. Ada karbohidrat. Kalau karbohidrat contohnya apa Ibu-ibu? Nasi. Ada nasi. Singkong. Ada singkong. Kentang, Ada kentang. ubi. Ada ubi. Ada apa lagi? Banyak aja. Jagung. Jagung banyak ya. Jadi tidak hanya nasi. Ketika ibu tidak misalkan mempunyai nasi, tapi kita bisa ganti dengan yang lain. Misalkan ada jagung sama saja. Nasi dengan jagung sama karena mengandung karbohidrat. Tadi buah-buahan banyak. Contohnya banyak sekali ya Ibu ya. Nah, sayuran juga banyak juga. Dari ibu hamil itu harus terpenuhi lauknya, buah-buahannya, sayurannya, dan makanan pokoknya karbohidrat. Kemudian sering mencuci tangan pakai sabun, minum air 8-12 gelas per hari. Aktivitas fisik yang ringan seperti jalan-jalan ya Bu ya, jalan kaki ya Bu. Harus dibiasakan dan penambah darah, tablet penambah darah atau TTD. Kenapa sih Bu anaknya harus diperiksakan ke puskesmas? Anaknya harus memperoleh gizi yang cukup karena setiap orang tua tidak mau anaknya kekurangan gizi. Karena ketika anak kekurangan gizi, bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir dengan berat badan yang rendah atau kecil. Kemudian jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang tidak mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi. Jadi daya tahan tubuhnya rendah. Ketika bayi mempunyai daya tahan tubuh yang rendah, biasanya lebih cepat sakit ya Bu ya. Jadi harus dijaga dari masa kandungannya. Karena itu pentingnya 1000 hari kehidupan itu. Kemudian ketika pada saat anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu sehingga prestasi di sekolah juga rendah. Biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biasanya kalau ketika menikah pun sulit untuk menyelesaikan suatu permasalahan karena gizinya dari anak kecil itu tidak terpenuhi dengan baik. Jadi betapa pentingnya gizi itu harus dipenuhi dari perut ibu di kandungan ya Bu ya. Ketika tadi ingin anak yang pintar, sehat itu berarti harus dirawat dan harus dipenuhi gizinya sejak
di kandungan. Tadi kita sudah bahas tentang gizinya ya Ibu ya. Gizinya itu harus terpenuhi proteinnya, karbohidrat, kemudian apanya lagi? Buah-buahan, sayurnya harus terpenuhi. Selain gizinya, ibu hamil juga harus diperiksakan secara rutin. Ada yang tahu Ibu kalau misalkan ibu hamil itu harus secara rutin diperiksanya berapa bulan sekali check up-nya Bu? Ada yang tahu? Sebulan sekali. Sebulan sekali, bagus. Nah, lebih sering itu lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Lebih tahu bagaimana kondisi kehamilannya, bagaimana perkembangan pertumbuhan anak di dalam kandungan. Tetapi minimal 4 kali dalam kehamilan. Sekarang, selain tadi gizinya, ibu hamil juga harus diperiksakan. Tadi kan minimal 4 kali, lebih sering lebih baik. Apa saja sih Bu yang harus kita periksakan setiap kehamilan? Nah, kehamilan bisa diperiksakan lewat dokter, ibu bidan, puskesmas, posyandu, atau rumah sakit. Ini adalah daftar layanan kesehatan untuk ibu hamil. Ketika ibu pergi ke bidan atau ke puskesmas, hal-hal yang harus dipenuhi adalah yang pertama, pengukuran tinggi dan berat badan. Jadi ditimbang ya Ibu ya. Pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah, lingkar lengan atas sebelah sini ya Bu. Terus kemudian tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus toksoid. Karena ini untuk imunitas tetanus ya Bu ya, biar tidak terserang penyakit ini. Pemberian tablet tambah darah, kemudian tes laboratorium agar tahu normal atau tidaknya kandungan tersebut, penjelasan dari ibu bidan, pengelolaan bila diperlukan. Nah, ini adalah 10 pemeriksaan layanan kehamilan yang harus ibu penuhi ketika ibu sedang hamil. Ada yang ingin ditanyakan sampai ini? Tidak ada Bu. Nah, mudah-mudahan informasi tadi bisa diterapkan ketika ibu-ibu sedang hamil ya Bu ya. Ataupun ketika tidak hamil pun kita harus memperoleh gizi yang cukup, gizi yang baik untuk kelangsungan hidup yang lebih baik juga. Terutama untuk ibu hamil ya. Ibu hamil malah harus lebih gizinya diperhatikan. Kemudian layanan kesehatannya juga harus diperhatikan. Jadi jangan malas untuk datang ke puskesmas untuk memeriksakan kandungannya, karena kita harus tahu bagaimana kondisinya baik atau tidaknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan ya Ibu. Untuk ibu hamil, pemenuhan gizinya dan untuk memenuhi layanan kesehatan ibu hamil. Nanti bulan depan kita akan ketemu lagi masih di modul 3. Pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Sekarang kan dalam masa kehamilan, nanti kita akan bahas bagaimana sih pentingnya ibu menyusui dan balita. Bapak-bapaknya boleh ikut lagi ya Pak ya, untuk mengetahui bagaimana saling melengkapinya dengan istri, biar sama-sama belajar. Untuk itu saya akhiri pertemuan kali ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.